Ini pagi ini ketika saya datang ke PAN, saya datang ke PKB, rasa-rasanya PDI, PAN, dan PKB sudah cukup itu. Saya rasa udah oke itu, udah mantap lah itu ya. Jadi ini akan menjadi sebuah konfigurasi yang indah. Kalau istilah Bung Karno itu taman sarinya Indonesia. Dan Pak Ansi, kita tahu bersama bahwa Pak Ahmad Yohan itu teman Pak Ansi di Senayan nih. Kira-kira apa sekarang sudah ada komunikasi secara personal begitu dengan Pak Ahmad Yohan? ya, ada komunikasi dengan Pak Ahmad Yohan. Saya tentu datang ke Partai Amanat Nasional, ke rumah PAN ini dengan kesadaran penuh. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa PAN ini memiliki struktur dan jaringan sampai ke tingkat pusat yang kuat. Dan dengan demikian saya sudah berpikir jika Tuhan merestui dan masyarakat NTT memberi mandat ke saya, tentu kerja ini akan menjadi kerja kita bersama. Pak Ahmad Yohan itu Komisi 11. Ya, saya sudah hitung semualah komunikasi kami baik, hati dan pikirannya untuk NTT itu tidak perlu diragukan lagi, Pak Ahmad Yohan. Dan juga saya di Komisi 4 itu punya mitra teman-teman PAN, dan sebelum ke sini tidak saja Pak Ahmad Yohan, tetapi teman-teman PAN yang lain itu di Komisi 4 itu saya juga sudah pamitan sama mereka untuk ibaratnya menyampaikan saya akan ke rumah PAN dan mudah-mudahan kita akan bisa bersama-sama seperti itu. Bapak izin saya respon dari Timur Express. Ya. Jadi Bapak barangkali Bapak bisa jelaskan niat Bapak untuk maju sebagai calon gubernur. Juga komunikasi di PDIP, di internal PDIP bagaimana, kan di PDIP sendiri ada beberapa kader juga yang maju. Dan komunikasi di dalam internal PDIP. Ya, barangkali terlebih dahulu. Ya, saya sampaikan tadi bahwa sebenarnya aspirasi ini itu sudah lama berkembang dari akar rumput. Ya, kita bisa telusuri jejak digital di mana-mana, termasuk di media sosial saya. Ya, jadi jauh hari sebelum hari ini, itu masyarakat NTT itu sudah ada aspirasi meminta saya untuk pulang ke NTT untuk memimpin NTT. Tetapi sampai pada titik-titik itu, saya belum memutuskan. Tetapi kemudian aspirasi ini terus bermunculan. Tidak saja dari Dapil NTT 2 yang merupakan wilayah daerah pemilihan saya, tetapi juga dari Dapil NTT 1, Flores, Alor, dan Lembata, aspirasi ini muncul. Dan sebagai seorang putra NTT, tentu hal-hal seperti ini tidak bisa saya nafikan. Tidak bisa saya anggap sepele. Karena apa? Karena ini tanpa direkayasa. Saya pun tidak mengenal suara-suara itu. Saya tidak mengenal mereka dan itu terus dikumandangkan. Dalam konteks PDI Perjuangan adalah partai yang serius untuk menyiapkan kaderisasi politik, untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Kami punya sekolah partai, semacam sebuah institusi untuk pembibitan kader, dan setiap kader yang dididik, dilatih di sana, itu dipersiapkan untuk didistribusikan pada berbagai pos-pos pemerintahan maupun juga di legislatif. Hari-hari ini ada 4 nama yang sudah muncul. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan juga sudah menyebutkan ada 4 kader potensial PDI Perjuangan. Yang pertama Pak Andreas Hugo Parera, Bapak Herman Heri, ini 2 senior dan mentor saya, juga Ibu Emi Nomleni, Ketua DPD PDI Perjuangan, dan saya sendiri Ansi Lema. 4 kader ini adalah kader tulen yang memang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan sudah sejak jauh-jauh hari. Dan semua kami diberikan kesempatan, ruang, akses yang terbuka, bebas, dan Ibu Emi sudah mendaftar di beberapa partai. Saya juga hari ini tadi pagi di PDI Perjuangan dan hari ini di Partai Amanat Nasional. Dan ini proses yang biasa dalam demokratisasi internal di PDI Perjuangan. Mekanisme internal PDI Perjuangan tentu ada berbagai tahapan dan pertimbangan, termasuk memeriksa rekam jejak dari setiap bakal calon ini. Akan dilakukan survei sebagai parameter ilmiah, alat ukur untuk
mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas dari masing-masing kader PDI Perjuangan ini. Dan bicara posisi gubernur, sesungguhnya ini ada di Jakarta, ada di DPP, dan harus saya sampaikan budaya partai kami, ini merupakan hak prerogatif Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami sebagai kader yang sudah dipersiapkan lama, ini menjalani proses ini secara natural. Selanjutnya kami akan mengikuti berbagai tahapan, termasuk ketika saya sudah datang ke Partai Amanat Nasional, saya harus juga mengikuti, menghormati setiap tahapan di partai ini. Kira-kira demikian. Bapak barangkali setelah dari dua partai tadi, barangkali ada partai mana lagi Bapak yang tadi? Ya, Bapak. setelah dari PDI Perjuangan, saya sudah ke PAN dan saya akan ke PKB. Ya, 3 partai ini saya akan mendaftar. Ya, kenapa ke PKB? Kalau tadi PAN itu adalah kaum modernis, ya, Islam modernis dalam konteks nasional. PKB ini kita anggap sebagai kelompok Nahdliyin tradisional, dan PDI Perjuangan ini adalah rumah kebangsaan dan kebinekaan. Menurut saya kalau 3 ini bisa menyatu, inilah warna kebinekaan Indonesia dan juga NTT. NTT ini adalah miniatur Nusantara. Dari segi etnik dan agama kita sangat plural. Bahkan kita dikenal sebagai provinsi yang sangat toleran, terbuka, adaptif terhadap berbagai hal yang datang dari luar. Tetapi kita betul-betul memegang kuat akar dan budaya kita. Itulah identitas dan jati diri Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka hari ini, pagi ini ketika saya datang ke PAN, saya datang ke PKB, rasa-rasanya PDI, PAN, dan PKB sudah cukup itu. Saya rasa udah oke itu, udah mantep lah itu ya. Jadi ini akan menjadi sebuah konfigurasi yang indah. Kalau istilah Bung Karno itu taman sarinya Indonesia. Dan ingat, saya secara pribadi menyadari betul bahwa saya tidak bisa kerja sendiri. PDI Perjuangan tidak bisa kerja sendiri. Butuh sinergi, butuh gotong royong untuk kemudian kita bisa bergandeng tangan bekerja bersama-sama. Kira-kira. Bapak barangkali juga pendapat sedikit Bapak terkait isu yang sedang beredar. Katanya niat Bapak untuk maju sebagai calon gubernur ini tidak terlepas dari keterlibatan Pak Herman Heri. Bagaimana barangkali Bapak bisa berikan tanggapan sedikit soal itu? Soalnya banyak beredar di media sosial dan di masyarakat. Pak Herman Heri adalah senior saya. Beliau adalah orang yang menemukan saya dan mengajak saya ke PDI Perjuangan. Beliau adalah orang yang membawa nama saya ke hadapan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tahun 2018, dan saya mendapatkan tiket sebagai calon legislatif ketika itu. Beliau adalah senior, mentor buat saya, dan sesungguhnya bersama Pak Herman Heri ini, relasi saya dengan beliau ini adalah relasi yang sifatnya bukan sekedar relasi formal, tetapi relasi hubungan kakak beradik. Dan beliau selama ini adalah sosok yang terbuka, tetapi dalam konteks bahwa PDI Perjuangan ini memiliki sejumlah kader, tentu sebagai seorang politisi profesional, Pak Herman Heri itu mengambil jarak yang sama. Ibu Emi Nomleni adalah juga juniornya Pak Herman Heri. Pak Andre Parera adalah mitra Pak Herman Heri di DPR RI. Dan saya juga adalah bagian dari kebersamaan kami. Gitu. Jadi kalau ditanya ada peran Pak Herman Heri, saya kira bukan cuma Pak Herman Heri ya. Banyak juga politisi PDI Perjuangan yang lain ingin juga saya pimpin NTT. Karena mereka, jujur mereka omong terbuka ke saya. Ansi, kamu ini punya otak, kamu ini bisa kerja, kamu ini punya hati. Bahkan beberapa orang sambil ngomong, kamu harus dieksekutif. Supaya apa yang menjadi konsep kamu untuk membangun daerah, itu bisa lebih aplikatif. Begitu. Dan 5 tahun saya sudah punya pengalaman di DPR RI. Sebelum di DPR RI saya pernah punya pengalaman ya menukangi dalam tanda petik beberapa gubernur di Indonesia ini, termasuk Basuki Cahayapurnama.